Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah rabbul alamin. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sayyidul anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin. Pemirsa yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan yang kami hormati, pada kesempatan ini kami mengajak pada kita sekalian untuk mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Karena pada hari ini Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahi kepada kita semua satu bulan yang sangat istimewa di dalam 12 bulan itu, yaitu bulan yang ke-9, yakni bulan Ramadan. Memasuki bulan Ramadan, berlomba-lomba orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa untuk menjemputnya. Mereka sangat bahagia, antusias, dan bergembira. Dan di ujung bulan Ramadan itu, semua umat Islam merasakan kesedihan karena ditinggalkan oleh bulan Ramadan. Karena itu satu kata yang sangat terpuji di mata Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang beriman. Ketika datang bulan Ramadan, mereka senantiasa menyambut dengan sebuah pernyataan yang mulia. Marhaban ya Ramadan. Selamat datang wahai bulan yang panas, bulan yang mengeringkan, bulan yang membakar dosa-dosa kami. Kata marhaban ya Ramadan itu kata dan kalimat yang memang pantas kita ucapkan. Karena setiap bulan Ramadan tetap akan mendatangi dan menjemput kita semua. Berbeda dengan ketika kita bertemu dengan sesama manusia, kita tidak mengatakan marhaban ya ahi, tetapi ahlan wa sahlan. Kalimat ahlan wa sahlan adalah kalimat yang diucapkan oleh kita kepada sesama bila kita baru berjumpa. Dan hakikatnya adalah perjumpaan itu belum tentu kita bisa ketemu lagi pada waktu-waktu yang lain. Akan tetapi marhaban ya Ramadan, perjumpaan itu akan dipertemukan lagi pada bulan-bulan yang akan datang. Karena itu pemirsa sekalian, kewajiban kita untuk melaksanakan melaksanakan puasa di bulan Ramadan bukan hanya diwajibkan untuk umat kepada kita, tetapi umat-umat sebelum kita. Ketika puasa diwajibkan kepada orang-orang yang beriman, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini ayat Al-Quran surat Al-Baqarah. Hampir semua orang sudah menghafalnya. Tetapi mari kita coba menghayati dan memahaminya. Wahai orang-orang yang beriman, yang percaya kepada Allah, percaya kepada perintah, percaya kepada larangan Allah Subhanahu wa taala, dan percaya apa yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pedoman hidup, sebagai hudan. Diwajibkan kepadamu untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Berarti kita semua yang muslim wajib melaksanakan bulan puasa. Wajib melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Sebagaimana dibebankan, diwajibkan
kepada umat-umat sebelum kita semua, agar orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala mengangkat kepada derajat yang muttaqin. Karena itu pemirsa sekalian, sudah berapa tahun kita melaksanakan puasa di bulan Ramadan? Dan sudah berapa banyak konsekuensi serta implementasi nilai-nilai Ramadan di bulan puasa, di bulan Ramadan itu yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu pemirsa sekalian, Ramadan itu menurut seorang Syekh Kashif Al-Azhar, beliau memberikan definisi. Ramadan itu terdiri dari 4 huruf. Ramadan itu terdiri dari 5 huruf, maaf. Yang pertama adalah Ra. Ra yang dimaksud singkatan dari rahmat minallah. Rahmat minallah, bahwa di bulan Ramadan ini senantiasa Allah mencurahkan rahmat. Berbagai macam rahmat yang kita peroleh. Semua orang merasakan, dan rahmat itu pasti berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan manusia masing-masing. Rahmat bagi orang penyakit, di bulan Ramadan bisa disembuhkan dari penyakitnya. Rahmat bagi orang yang berbisnis, di bulan Ramadan semakin meningkat keuntungan dan labanya. Rahmat bagi politikus, di bulan Ramadan mereka bisa menahan diri untuk laju di dalam kompetisi, di dalam pertarungan, bahkan di dalam perdebatan yang tak berguna. Karena dia tahu bulan Ramadan adalah bulan untuk puasa. Bagi seorang ulama, seorang pendidik, di bulan Ramadan dia sadar bahwa rahmat untuk dia adalah bagaimana memperbanyak amal kebaikan. Jadi Ramadan yang berasal dari kata huruf Ra artinya rahmat minallah. Yang kedua, Ramadan itu juga terdiri dari huruf Mim. Mim itu Syekh Kashif memberikan definisi sebagai maghfirah minallah. Karena itu di bulan Ramadan adalah bulan penuh dengan ampunan. Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadana imana wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, maka semua dosa-dosa yang dulu diampuni. Allah itu adalah innallaha ghafurur rahim. Boleh jadi di 11 bulan yang lalu kita melaksanakan dosa, kalau dimatematika mungkin sampai 60%. Tapi dengan bulan puasa di bulan Ramadan, karena iman dan mengharap ridha Allah, semua dosa itu dibakar hangus oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah dari huruf Da, yang disingkat dari Dhamun lil Jannah, yang artinya ini adalah Allah Subhanahu wa taala menjamin orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan masuk surga. Karena itu Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita bahwa orang yang berpuasa itu dia akan mendapat pahala sebagaimana anak-anak yang baru dilahirkan dari rahim ibunya. Karena dianggap semua dosa yang lalu diampuni, maka jaminan orang yang diampuni dosa adalah surga dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian huruf alif, singkatan dari aman minallah. Orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan mendapatkan perlindungan, mendapatkan keamanan, mendapatkan keistimewaan. Salah satunya adalah pada bulan Ramadan kota Mekah ditaklukkan, dan pada bulan Ramadan perang Badar dimenangkan
oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa sekalian, yang terakhir adalah terdiri dari huruf nun yang artinya nur minallah, yaitu orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan senantiasa mendapat cahaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu pemirsa sekalian, marilah kita dalam rangka memasuki bulan Ramadan ini, pertama kita senantiasa harus niat dengan baik, niat dengan ikhlas. Ya Allah, saya melaksanakan puasa di bulan Ramadan karena berbetul-betul iman dan mengharap ridha-Mu. Ya Allah, jauhkanlah hamba dari penyakit, jauhkanlah hamba dari sengsara. Karena hamba ingin melaksanakan puasa di bulan Ramadan adalah lillahi ta'ala. Orang-orang yang seperti ini insya Allah akan mendapat cahaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita harus berkomitmen dan bertekad untuk menghapuskan dari berbagai dosa yang kita lakukan selama ini. Tentu hal-hal yang harus kita lakukan di bulan Ramadan antara lain, selain daripada puasa, betul-betul puasa bukan puasa awam, hanya meninggalkan makanan, tetapi meninggalkan juga hal-hal yang bersifat syubhat. Bahkan dia zuhud dari berbagai perbuatan-perbuatan yang kurang bermanfaat. Yang ketiga adalah di bulan puasa orang harus banyak melaksanakan sholat sunat, antara lain sholat tarawih, sholat witir, sholat tahajud, sholat hajat, dan seterusnya. Karena semua amalan yang kita lakukan di bulan puasa, bulan Ramadan, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pahala yang berlipat ganda. Dan di bulan puasa ini kita harus banyak membaca Al-Quran. Satu huruf orang baca Al-Quran dia mendapat 10 pahala. Kalau dikali sekian banyak Al-Quran tamat dalam satu bulan, itulah yang dimaksud dengan dosa-dosa yang lalu dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentu di bulan puasa, bulan Ramadan ini, kita harus banyak memberikan kontribusi sumbangsi, memberikan sedekah, memberikan infak, memberikan harta, membayar zakat, zakat fitrah, zakat harta, dan semuanya. Karena itu orang-orang yang sadar terhadap eksistensi dirinya adalah ketika dia mengingat pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum, dan di dalam hartamu itu ada hak bagi orang yang meminta maupun yang tidak minta. Kesimpulannya pemirsa sekalian, di bulan Ramadan harus kita melakukan sesuatu yang lebih istimewa dibandingkan dengan puasa kita bulan Ramadan tahun-tahun sebelumnya. Karena itulah yang dimaksud dengan orang-orang yang beruntung adalah orang yang memiliki kebaikan yang lebih sekarang daripada yang kemarin. Maka dia bisa hidup, menjalani kehidupan hayatan thayyibah. Itulah orang yang hidup berkualitas, kualitas material dan kualitas spiritual. Semoga ada manfaat apa yang kami sampaikan ini menjadi sebuah renungan. Aku mengingatkan kepada dirimu sebagaimana aku mengingatkan pada diriku. Karena apabila saya mengingatkan kebenaran kepada Bapak Ibu sekalian, itu berarti saya telah mengingatkan diriku yang ada pada dirimu. Karena diri kita semua adalah datang dari satu, kembali kepada yang satu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.